Lanjut film yang sebelumnya, di mana Nona, Jigang, Yilong, dan Chow dapat menemukan dan membawa hasil telurnya. Berikut ulasannya. Setelah mereka mendapatkan telur sang naga atau Raja Buas, mereka pun akhirnya dinobatkan sebagai tim pemenang dalam perlombaan tersebut. Bagi tim yang kalah seperti biasa, pulang dengan tangan kosong, melompong, mereka akan dicap sebagai tim pecundang. Di saat itu pula, Nona Jigang dan Yilong mempertanyakan setelah menang ini apakah ketiganya akan menjadi marsekal atau jenderal besar. Kalau guru besar mengatakan, oh tidak bisa, bahwasanya yang jadi jenderal harus satu orang. Lawannya selanjutnya adalah teman tim kalian sendiri untuk menjadi jenderal besar atau marsekal besar. Mbak seperti bingung ketinggalan mantan atau ditinggal mantan, Chow pun pergi untuk menyarankan untuk mundurlah dari perlombaan tersebut. Dan Yilong menasihatinya agar ia tetap maju. Di sisi lain kemudian datanglah seorang wanita cantik jelita yang bukan mantan yang datang tiba-tiba. Memperkenalkan dirinya adalah sebagai teman baik dari kerajaan Yan Utara. Mereka dibawa ke hutan mistis untuk memenuhi panggilan dukun, bukan untuk dukun yang lain. Setelah sampai sana, akhirnya Yilong diketahui asal-usulnya. Dia berasal dari kerajaan Yan Utara. Dia adalah anak dari seorang raja Yan Utara. Yang dimana Chow itu sangat bertentangan dengan Yan Utara. Di sisi lain, cewek yang cantik tadi menjelaskan bahwasanya mereka harus bersatu padu dalam melawan pemberontakan guru besar yang akan menyebabkan peperangan yang sangat merugikan. Mereka diharapkan dapat menghentikan perang tersebut karena mereka akan menggulingkan sebuah kerajaan Zhao Selatan. Chow yang termasuk orang yang paling benci dengan Yan Utara tidak menerima bahwasannya bisa sejajar dengan orang yang ia benci. Akibatnya terpecahlah tim mereka ini menjadi dua bagian, yaitu Yilong dan Chow. Mereka akhirnya berpisah, sedangkan Nona Jigang hanya bisa meratapi kesedihan atas pecahnya tim tersebut. Pada saat sedang meratapi kesedihan dan sedang ingin pulang, ternyata ia dicegat oleh pasukan guru besar, yang akhirnya Nona Jigang harus disiksa habis-habisan oleh Tuan Guru. Itu teringatlah akan nasihat si Nona Jigang bahwasanya mereka ini adalah tim yang disiksa berkali-kali bersama-sama. Akhirnya Chow pun kembali, tetapi Nona Jigang telah disiksa habis-habisan dan Chow pun tertangkap. Saat Yilong menyusul mereka, ternyata mereka semua telah tiada. Hanya Nona Jigang lah yang sekarat. Diberitahu bahwasanya guru besar telah menangkapnya, bukan ditangkap oleh jeratan mantan. Chow akan dieksekusi dan akhirnya Nona Jigang pun tewas. Sungguh menyedihkan daripada sebuah ditinggal mantan yang meninggalkan Anda pada sayang-sayangnya. Catat. Saat Chow ingin dihukum oleh guru besar, Yilong menyusul ke kota dan memberitahu kepada klan yang telah kalah bahwasanya ini akan terjadi pemberontakan. Chow ditangkap atas sebuah pengkhianatan. Dari sebuah itu, nasihat pun bersebaran kemana-mana kepada teman-teman yang lain yang tadi ikut perlombaan kalah pun ikut berangkat lagi ke kota untuk membantu mereka. Saat ingin dihukum pancung, Yilong datang menjelaskan bahwasanya ia tidak bersalah dan dia hanyalah korban dari kedua kejahatan guru besar yang akhirnya membuat keributan pun pecah seperti botol mak kalian yang pecah di belakang. Pada saat keributan terjadi, permasalahan ternyata guru besar membawa sang raja bersembunyi di atap, di mana kita tidak ketahui bahwasanya itu adalah jebakan untuk mengurang sang raja yang nanti akan menjadikan korban karena terpanggang terbakar gedung tersebut. Karena merasa terdesak, rupanya si budak pun mendatang membantu. Tetapi sayang, tidak berlangsung begitu lama.
powernya hanya sedikit. Dia pun akhirnya tertewas akibat penyerangan anjing peliharaan Tuan Guru. Akhirnya, Cao mendapat kesempatan untuk membunuh Tuan Guru dengan cara yang sangat menyakitkan dan cara yang sangat sadis. Akhirnya, Cao mendapat kesempatan untuk membunuh Tuan Guru dengan cara yang sangat menyakitkan dan cara yang sangat sadis. Ia dimana menancapkan Tuan Guru pada sebuah tanduk patung yang akhirnya membuat pemberontakan atau kudeta ini berakhir. Atas jasa-jasanya, Cao dan Yilong diberi sebuah kesempatan atau hadiah. Cao diberi hadiah untuk memimpin jenderal atau marsekal besar, sedangkan Yilong ingin menganugerahkan sebuah patung untuk Nona Jinggang atas jasa-jasanya. Tidak lupa juga ia meminta kesempatan kepada raja untuk mengembalikan telur sang raja buas kepada pemiliknya. Penggalan dalam cerita film di sini tersebut adalah di mana kita sebagai manusia biasa seharusnya tidak gila kekuasaan dan tetap menjaga kesulitan dalam menjaga tim, karena sebaik apapun itu adalah tim kita, nama baik kita, dari mana kita, segalanya. Ingat, kekompakan itu adalah hal yang utama. Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.